Mas Faisal. Siap. Ini saya mau bertanya lagi terkait dengan situasi yang mungkin masih belum membaik terkait dengan kredit macet, khususnya pinjaman KUR. Ada yang banyak yang komentar di video saya sebelumnya itu, ada yang macet di pinjaman KUR di Bank BRI, ada yang di Mandiri juga seperti itu. Kemudian tidak dapat dipungkiri, saya pun sampai saat ini memang masih mempunyai pinjaman KUR di Bank BRI yang memang masih belum lunas seperti itu. Dan juga ngangsurnya sudah batu ini bahasanya. Sebagai sampean yang pernah di perbankan juga dulu dan sekarang lagi fokus channelnya membahas terkait dengan gagal bayar, baik itu pinjol dan perbankan seperti itu. Melihat fenomena ini bagaimana, Mas Faisal? Terima kasih. Pertama, langsung saja, KUR hanya baik di mulut pemerintah. Karena programnya secara teori itu baik di mulut pemerintah, karena di tahun ini itu salah satu menteri yang ngurusi KUR tuh bilang KUR tuh tanpa jaminan. Dimarahilah pegawai-pegawai bank atau orang-orang petinggi perbankan itu yang masih menggunakan jaminan. Karena secara teori itu KUR tuh nggak boleh pakai jaminan. Secara teori itu nggak boleh. Bahkan kalau swasta kena KUR terus dia pakai jaminan, kena sanksi si bank. Secara kebijakan, jelas secara kebijakan tuh harusnya kan kebijakan harus dijalankan. Tapi itu dilanggar oleh Bank BRI dan bank-bank BUMN yang lain. Artinya dalam hal ini di arus bawah itu lagi gaduh. Si pemerintah bilang seolah-olah ini berpihak pada pemerintah, tapi pada penerapan kebijakannya justru tidak sama dengan yang diteriaki oleh pemerintah. Itu pertama. Jadi fenomena itu harus diluruskan, karena sekarang masyarakat itu sudah cerdas dan tahu media gitu loh. Nggak kayak dulu lah. Nggak kayak dulu. Dulu bisa dibodohi. Sekarang tuh kalau masyarakat dibodohi kayak gitu, artinya takutnya timbul moral hazard. Moral hazard itu perilaku yang membuat dia tidak mau bayar sekalian. Intinya cuma mau ngutang aja gitu seperti itu. Iya, nggak mau ngutang aja, dia berpikir bahwa saya melakukan ini benar kayak gitu. Itu tindakan itu dianggap benar sama masyarakat, tindakan gagal bayar, padahal itu keliru. Itu gara-gara siapa? Gara-gara pemerintah dalam hal ini dan penerap kebijakannya tidak sinkron. Itu contoh tidak baik, dan itu yang akan dicontoh oleh masyarakat. Kalau pandangan saya itu kan dua sisi. Mungkin kalau dari sisi nasabah setuju lah dengan apa nama tadi yang disinggung Mas Faisal tadi itu. Tapi terkait dengan bahwa pinjaman KUR itu memang harusnya tanpa tanpa jaminan seperti itu yang tadi. Tapi di sisi lain dilemanya pelaku perbankan dalam hal ini mungkin BUMN, Bank BRI dan bank yang lain atau bahkan bank swasta, itu kan yang ditakutkan ya gagal bayarnya itu. Akhirnya mungkin kebijakan yang lebih sama-sama menjaga supaya tidak dijadikan permainan pinjaman KUR, akhirnya mungkin ditambah dengan jaminan tersebut, Mas Faisal. Karena jujur saya pinjam 50 juta itu di Bank BRI ya, saya ada jaminan. Saya jaminan BPKB kendaraan roda 2 saya seperti itu, Mas Faisal. Kredit macet itu, Mas Anas, yang perlu zaman ketahui, setahu saya, secara evaluasi pribadi saya ya, itu jangan memperkuat di jaminan sebetulnya. Tapi proses kebijakan kredit itu harus memperkuat di analisis kredit. Artinya sekarang kan banyak orang pinter ngedit, ya kan, kemudian bikin pelaporan palsu kayak gitu kan banyak sekarang. Terkait dengan laporan keuangan. Proses keuangannya itu yang bikin macet sebetulnya. Maka yang harus dievaluasi itu sebetulnya bukan masalah supaya tidak macet pakai jaminan. Faktanya banyak yang nggak pakai jaminan lancar. Juga fakta yang lain yang pakai jaminan justru malah macet. Itu artinya berarti yang salah mindset perbankannya, bukan masyarakatnya. Masyarakat ini konsumen, jangan disalahkan.
Sampean macet jangan disalahkan, itu biasa ekonomi. Karena resiko bank itu adalah gagal bayar. Ini sekaligus masukan. Nah, ini masukan. Saya di podcast hari ini saya masukkan ke perbankan. Karena saya sendiri itu juga muak dengan perilaku orang-orang elit bank yang kemudian melakukan tindakan korupsi sekarang yang tidak perlu saya sebut nama di orang-orang pusat lah, ya kan? Terus mereka juga dalam proses kebijakannya juga tidak benar-benar peduli masyarakat. Padahal kan KUR itu jelas Mas Anas, kredit usaha rakyat. Tujuannya apa? Bukan untuk mendapatkan bunga bank, enggak, untuk memperkuat ekonomi sehingga pemerintah nyuntik modal itu. Dan itu diambil dari pajak loh. Malah sama BRI yang orang dipercaya brandingnya, BRI aja. Malah dikasih jaminan. Akhirnya orang yang baik gak punya jaminan, gak punya kesempatan. Sementara orang yang jahat punya jaminan, punya kesempatan. Betul. Itu yang membuat macet. Jadi macet bukan karena ini jaminan besar apa enggak. Yang namanya jaminan di bawah 100 juta kan nggak pakai notaris, cuma disimpan aja. Betul. Kalau orang cerdas, molar hazard biarin aja, nggak mungkin diambil. Karena proses ini harus sidang loh. Iya, lelang. Nah itu kan. Ini lagi Mas Beson, ini kan menarik dan mungkin untuk teman-teman yang pada kesempatan kali ini nonton video kali ini kan kalau dari sudut pandang elit dalam hal ini mungkin para petinggi perbankannya tersendiri itu mungkin sudut pandangnya Mas Ferdla ini ada benarnya sebetulnya, tapi kan terkait dengan sistem ekonomi di mana oke lah elit ini mempunyai perbankan, tapi di bawahnya ini ada karyawan yang juga menggantungkan terhadap pekerjaan itu. Nah, dalam hal ini terkait yang disinggung tadi itu kan kemudian dianalisanya kurang tepat, ada banyak penyelewangan terkait dengan data seperti itu. Di sisi lain tuntutan pekerjaan itu juga tidak sedikit. Iya, betul. Mas Faisal, akhirnya peluang-peluang untuk kemudian edit data, bahkan yang sampai penyaluran kurnya sendiri itu tidak tepat sasaran. Nah, makanya menurut saya dipisahkan kebijakannya. Kan ada Kemenaker dalam hal ini yang nangani masalah kebijakan tenaga kerja, ya kan? Ketenaga kerjaan itu ada Kemenaker. Dalam hal ini ketika bicara bank, itu Kemenaker jangan melulu masukkan ke bank. Karena kalau dipasarkan ke bank saja, outsourcing yang berkembang. Nah, betul. Nah, ini satu problem yang kompleks. Sehingga untuk memperbaiki ini menurut saya, pertama, orang-orang yang bekerja di BRI, di BNI, di KUR pemerintah itu segeralah yang tua segera pensiunkan dini. Ya ambil yang fresh. Dan yang tua-tua masih saja banyak itu kan. Nah, itu menurut saya kebijakan pemerintah harus melihat itu masalah. Nah, kalau dari sisi KUR itu saya bilang, tolong luruskan lagi sampean dengan melalui channel ini, sampaikan ke pemerintah. Kalau memang tanpa jaminan, segera fixkan dan segera surati orang-orang yang menggunakan jaminan itu. Ya, jangan sampai ada kebijakan penghapusan utang seperti yang dilakukan Prabowo, kan malah rugi lagi. Seperti itu, iya. Yang gitu. dimana juga banyak yang cemburu dan meskipun faktanya itu ya memang untuk nasabah yang mengalami macet yang sudah dihapus bukukan. Itu kan terkesan pencitraan saja kan. Terkesan pencitraan saja. Apalagi sekarang katanya ada namanya Danantara. Apalagi sekarang ada efisiensi, ternyata masih efisiensi 300 triliun tapi masih bengkak. Gimana pengelolaan negara ini? Danantara itu kan semua bank BUMN Mas disatukan. Sementara bank itu ada liquid istilahnya. Betul Mas. Liquid itu maksimal kan kalau nggak sampai 10% kan. Kalau itu ditarik semua kan habis masyarakat. Nah, itu saya takut terjadi di Malaysia seperti Danantara terus malah yang rugi nasabah. Sehingga bank swasta yang berkembang. Jadi saya kira problem banyak kalau bicara bank ya. Satu, kebijakan bank syariah itu benar-benar harus dikontrol dengan baik. Kebijakan bank konvensional, KUR kalau bisa ya. Kalau nggak bisa menggunakan bank, ya carilah skema yang lebih menarik. Pakai swasta lebih baik, ya pakai swasta aja. Tapi
tepat sasaran. Tepat sasaran seperti itu. Karena kalau nanti memberikan pinjaman kan modal pinjol kan bisa dikasih dulu 5 juta lancar, kayak gitu kan bisa. Dan sekarang di sisi lain itu kan dilemanya mau bagaimanapun tidak sedikit UMKM yang berkembang karena kur banyak kur Mas, itu tidak sedikit banyak. Namun juga fakta yang lain, bukan tidak banyak yang gagal tidak bisa menyelesaikan pinjaman kur itu sendiri, baik itu dari petani, kemudian para peternak, dan bahkan para pelaku UMKM yang memanfaatkan pinjaman kur itu, di mana kemudian diteror karena jaminannya akan disita. Di sisi lain memang pertaniannya ataupun pendapatannya itu benar-benar masih belum mampu untuk bisa mengembalikan, ya kan. Ini kan harusnya fenomena yang harus ditanggapi secara serius seperti itu. Mas Faisal. Betul. Jadi jangan sampai gara-gara kur sulit pinjol yang berkembang. Seperti itu. Terakhir Mas Faisal, untuk masyarakat yang khususnya mengalami kredit macet, motivasinya Mas Faisal. Yang pertama, evaluasi keuangan itu penting. Artinya macet itu faktor apa? Kalau faktor gara-gara kamu spekulatif dalam hal mengatur keuangan, itu dikurangi. Jadi menahan dirilah dari sesuatu yang tidak diingin, ya, dari sesuatu yang membuat kamu nanti terjun ke gagal bayar. Yang kedua, apa yang disampaikan Timothy Ronald itu dan temannya itu benar. Jadi untuk membeli barang mewah, kita harus punya uang 10 kali lipat dari harga itu. Jadi misal pengen beli rumah harga 100 juta, misal, maka berarti uangmu harus 1 M. Baru bisa aman. 10 kali lipat. Ya, itu aja mungkin Mas. Kalau ngambil bank juga sama. Kalau kamu bisa menyisihkan 20% dari setiap bulan, ya ambil yang sekiranya cicilannya nggak sampai 20%. 20%. Jadi ya. Baik Mas Ronald, terima kasih. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Yang menonton ini bisa mendapatkan hikmah gitu ya. Ini kan sama-sama berjuang, khususnya juga saya. Sama berjuang juga. Jadi saat ini sedang mengalami tunggakan di Bank Mandiri, atau bahkan yang nonton juga sedang mengalami macet di Bank BRI, khususnya pinjaman KUR. Mudah-mudahan usahanya ataupun pekerjaannya yang saat ini, baik yang masih bertahan di usaha yang lama atau bahkan yang beralih profesi, semoga kerjaannya dilancarkan. Amin. Agar mampu melunasi hutangnya. Terima kasih Mas Faisal. Siap Mas Anas, sukses selalu di video berikutnya. Siap.